Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat pemirsa. Dan senang sekali rasanya saya Ayu Purnama menjumpai Anda tentunya dalam program acara baru di tahun yang baru 2024 dengan semangat dan juga harapan yang baru, yaitu program acara Secangkir Kopi. Di mana Secangkir Kopi ini kita akan mengangkat ataupun juga membahas seputar tokoh yang memberikan inspirasi tentunya untuk kita semua, khususnya anak-anak muda yang ada di Sulawesi Tenggara dan yang paling khusus lagi di Kabupaten Konawe Utara. Dan saat ini saya sedang berada di ruangan sidang paripurna DPRD Kabupaten Konawe Utara. Dan tentunya hari ini juga spesial pemirsa, di mana program acara Secangkir Kopi ini saya akan bersama-sama berbincang dengan salah satu tokoh perubahan, legislator muda aspiratif, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara, Bapak Iqbar SHMH. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Iya, saya jadi deg-degan ini ya ngomong sama Pak Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara yang katanya ini sangat muda loh. Emang benar ya, Pak? Ya tergantung dari Perspektif ya? penilaian, Oh. Iya, ini katanya lahir di tanggal 17 Januari tahun 1989 di Andumowu. Andumowu. Ini ya. salah satu desa di Kabupaten Konawe Utara ya? Iya, yang terletak di Kecamatan Lasolo. Oh, Kecamatan Lasolo. Iya. Berarti kalau dari ibu kota Kabupaten Konawe Utara jaraknya Ya, kalau dari ibu kota itu kurang lebih sekitar 20 menit. 20 menitan. Iya. Oke, baik. Nah, ini kita mau tahu seperti apa sih sebenarnya masa kecil dari Bapak Iqbar itu sendiri. Karena kita tahu sampai di titik ini menjadi Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara ini memang sangat banyak perjalanan dan juga sangat banyak tantangan begitu dari Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara itu sendiri. Nah, seperti apa sih sebenarnya masa kecil Bapak sewaktu itu? Iya, kalau dibilang runyam sih. Oke, runyam ya. Iya. Ya karena Kenapa memang tuh? dari bapak saya ini walaupun dia seorang guru pegawai negeri sipil, tetapi kita ini di masa kecilnya itu ya tidak seperti anak-anak yang lain. Iya. Artinya bahwa berkembang tumbuh dewasa apa semua itu ya, maksudnya dengan kebahagiaan. Oke, secara normal Iya, seperti secara itu normal ya. ya. Kalau seperti kita itu sejak SD sampai SMA, Iya. kita itu selalunya diajarkan mandiri. Ya, saya itu kalau kalau seperti dengan teman-teman saya yang lain, artinya bahwa di luar dari masa sekolah itu kan sudah bisa istirahat, terus Iya. dari situ bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Kalau Betul. seperti saya itu tidak ada. Jadi Oke. kebanyakan itu saya besarnya itu di kebun, membantu orang Membantu tua. orang tua. Iya. Oh, karena memang background dari orang tua sendiri? Ya, jadi kan kita bersaudara itu kan kurang lebih 6 orang bersaudara. Oke. Ya, nah, sementara saya yang paling bungsu. Oh, paling disayang dong Iya, seharusnya? iya. Oh ya. Sehingga pada saat itu dengan keterbatasan ekonomi, walaupun bagaimana saudara-saudara saya yang lain itu kan pada kuliah. Betul. Kuliah di Makassar, kuliah di Manado, Iya. ada yang kuliah di Kendari. Wow, Sehingga, terbagi-bagi iya, ya. artinya kalau mengharapkan dengan gaji kurang lebih sekitar 300.000 rupiah pada saat itu dengan keterbatasan khususnya untuk anak sekolah kita ini yang lagi saya punya kakak-kakak yang lagi kuliah. Betul. Ya artinya bahwa kalau dengan keterbatasan itu tidak bisa kita mau, maksudnya kalau dengan gaji itu tidak bisa kita mau Cukup secara ya? cukup untuk secara keseluruhan. Betul. Sehingga pada saat itu Bapak itu berinisiatif untuk bagaimana caranya kita berkebun, bertani, apa semua dan berternak. Oke. Jadi seperti saya itu pulang dari sekolah, Mhm. pulang dari sekolah itu bukannya bilang istirahat atau bermain, Oke. tetapi pas gantian baju, pakaian, lepas itu langsung ke kebun. Wow, Membantu orang tua. luar biasa Iya. kerja kerasnya Iya. ya. Nah, saya mau tahu juga waktu itu Pak Ketua ini di tahun berapa pas masuk masuk kuliah ataupun masuk SMA dan sudah merasakan harus mandiri dan juga berkebun sendiri seperti itu untuk mendapatkan uang untuk bisa nambah-nambah biaya untuk orang tua. Iya, jadi saya SMA itu tahun 2004. Oke. Kurang lebih sekitar 3 bulan itu ayah saya sudah Wafat. wafat. Oke. Sehingga kita itu harus kreatif. Ya. Ya membantu di sisi lain mama tinggal sendirian kan. Seperti saya dengan kakak
yang kelima itu kan tinggal di rumah. Iya. Nah, jadi persoalan kebun secara keseluruhan itu semua dialihkan kepada saya secara keseluruhan. Oh, oke. Sehingga adapun hasil-hasilnya secara keseluruhan itu saya saran ke mama, nanti pun mama juga kalau memang ada bagian untuk saya yang biasa hasil panen atau apa semua itu biasa diberikan juga kepada saya. Masya Allah, mulia sekali ya Anda. Luar biasa loh Ketua DPR ini. Jadi Bapak yang bekerja berkebun untuk tentunya membantu biaya kakak-kakak yang sedang berkuliah. Luar biasa, jasa-jasanya ya. Nah Pak Iqbar, ini kan kalau kita juga melihat background dari Pak Iqbar sendiri ada titel SHMH. Nah untuk background pendidikannya sendiri seperti apa Pak? Ya, saya itu tamat kuliah itu 2007, alhamdulillah kuliah, dan itu target yang diberikan kepada mama itu ya mau tidak mau, suka tidak suka, dengan gelar S1 itu 3,5 tahun harus selesai karena keterbatasan biaya itu. Betul. Sehingga alhamdulillah di 2011 itu saya selesai dengan gelar sarjana hukum. Oke. Dan untuk di lanjutan lagi di pasca sarjananya tetap ngambil SH juga? Iya, MH. Oke, MH juga ya, Magister Hukum. Nah, itu yang menjadi motivasi untuk masuk di hukum apa sih sebenarnya? Sebenarnya memang saya pun juga ini kan memang pada saat waktu kuliah memang punya cita-cita jadi pengacara gitu pada saat itu. Hanya mungkin entah persoalan masalah kondisi yang ada dengan lapangan pekerjaan pada saat itu mungkin ya agak terbatas dengan ini, mau bersaing dengan di luar pulau Sulawesi di daerah-daerah Jawa sana itu agak sulit. Sehingga pada saat itu mungkin di 2014 yang lalu itu lanjut kuliah. Oke, 2014 lanjut kuliah ke S2. S2 di Makassar, di Universitas Indonesia Timur. Oke, luar biasa. Dan alhamdulillah lulus cum laude. Agak lama sih karena memang pada saat itu masa transisi. Masa transisi ya di sisi lain bahwa kita sudah masuk dalam kancah dunia politik pada saat itu sehingga saya wisuda itu ya kurang lebih sekitar 2000 berapa ya kemarin 2020. Oke, karena pikirannya ini sudah terbagi-bagi ya, bukan hanya fokus ke kuliah aja, tapi ternyata sudah mulai ke kancah perpolitikan. Iya, karena persoalannya tidak mungkin kita mau tinggal di Makassar kan. Betul. Nah, sementara tugas saya sebagai ketua DPR ya tidak mungkin kita mau tinggalkan sebagai pimpinan di DPR. Oke, ini menarik loh. Berarti masih kuliah itu Anda sudah menjabat sebagai ketua DPR atau menjadi anggota DPR? Sudah menjadi ketua DPR. Menjadi ketua DPR. Oke, sebelum kita ke sana, Ayu juga mau tanya juga seputar apa sih sebenarnya pengalaman-pengalaman, contohnya pengalaman organisasi yang sudah Pak Iqbar ikuti seperti itu. Karena kalau melihat backgroundnya sarjana hukum, magister hukum, pasti otomatis organisasinya juga akan lebih aktif seperti itu. Iya, kalau berbicara organisasi pada saat waktu kuliah, sebenarnya kepengen sih untuk target masalah masuk di dunia organisasi. Hanya kan yang menjadi beban saya pada saat itu ya dengan penyampaian dengan orang tua saya, dengan keterbatasan orang tua saya, ya untuk bagaimana caranya kita lebih fokus untuk menyelesaikan di 3,5 tahun itu. Sehingga pada saat itu enggak pernah masuk di dunia ini organisasi pada saat kuliah. Nanti setelah pasca sudah kuliah S1 pada saat itu di tahun 2013 masuk di organisasi politik pada saat itu. Langsung menjadi sekretaris Nasdem. Partai Nasdem di Kabupaten Kutai Utara. Tapi itu cuma setahun. Iya. Setelah itu? Setelah itu selesai. Udah nggak ada lagi. Cuman itu aja ya? Iya, lebih fokus lagi ya untuk bagaimana caranya keseharian kita seperti apa menjalani sehari-hari dalam hal ini ya. Saya pada saat itu kan udah nikah. Jadi punya tanggung jawab pada anak dengan istri. Betul sekali ya. Sebelum kita masuk di dunia perpolitikan nih ya, karena tadi saya dengar bahwa ternyata Anda, Pak Iqbar ini tidak banyak ataupun sama sekali tidak mengikuti organisasi, baik itu di perkampusan seperti ataupun di luar kampus, sama sekali enggak. Karena kan biasanya kalau yang menjadi
pejabat seperti itu, Iya. khususnya ketua DPR, pasti banyak sekali organisasi-organisasi yang sudah diikuti seperti itu. Tapi Iya. ternyata lain halnya seperti Pak Iqbar. Apakah memang tidak berminat atau seperti apa, Pak? Ya, bukan tidak berminat karena memang ketika kita berorganisasi dengan proses perkuliahan masih berjalan ya, Iya. saya pikir yang 3,5 tahun itu tidak akan selesai. Oke, baik. Seperti Berarti begitu. memang fokusnya di basicnya lagi. Iya. Memang ada tantangan tersendiri untuk bisa Iya, menyelesaikan 3 tahun. karena memang ancaman ibu itu kan sudah sangat Ancamannya kencang. lebih kuat ya? Iya, artinya bahwa kalau tidak selesai dalam 3,5 tahun, biaya semua itu diselesaikan. Oke. Iya, dengan biaya 300.000 per bulan ya mana kita mau cukup. Artinya betul. kita harus kebanyakan kreatif kan? Iya, betul-betul. Kere tapi aktif. Iya, keret tapi aktif. Oke, apakah sosok sebagai ketua DPRD Pak Iqbar ini adalah sosok yang sederhana seperti itu? Katanya sih begitu. Katanya begitu Iya, ya? artinya kalau seperti saya memang low profile. Oke, Ya, low profile ya apa adanya, mengalir seperti air ya. mengalir seperti air ya? Oke, baiklah. Nah, kalau saya juga mendengar dari bisikan-bisikan netizen seperti itu ya, ataupun orang-orang yang ada di luar sana, masyarakat, apalagi tokoh-tokoh anak muda begitu, memang katanya Pak Iqbar adalah orang yang sederhana dan selalu memberikan hal yang terbaik untuk teman-teman ataupun lingkungan sekitar seperti itu, dan alhamdulillah terbukti menjadi ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara. Nah, Pak, ini yang kita mau tahu juga nih, sebagai ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara, ini mulai tahun berapa Bapak berkecimpung di dunia perpolitikan? Dan yang paling penting ini adalah apa yang menjadi motivasi ataupun menjadi ketertarikan begitu di dunia perpolitikan? Seperti apa tuh? Iya, saya ini berkecimpung di dunia politik itu kan sejak 2013. Oke. 2013 pada saat itu, tetapi tidak terlalu intens. Oh, oke. Yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa Iya. pertama masuk di dunia politik, masuk dalam organisasi politik di partai itu. Iya. Setelah dari situ lebih fokus lagi dalam artian bahwa di dunia bisnis pada saat itu. Oke. Puncaknya pada saat itu di 2017 dengan melihat konstelasi politik yang ada di wilayah Konawe Utara, terkhusus di dapil saya. Iya. Dapilnya di mana emang, Pak? Di dapil 3, Bu. Oke, dapil 3 di Ya, bagian dapil 3 apa itu tuh? terbagi dari 4 kecamatan, Oke. yaitu Kecamatan Lasolo, Kecamatan Molawe, Kecamatan Wawolesea, dan Kecamatan Lasolo Kepulauan. Oke lah, soal tempat Anda lahir ya. Iya, Oke. tidak salah, ya. Baik, oke. Terus? Ya, setelah dari situ melihat konstelasi yang ada, Iya. bahwa namanya kita terjun dunia politik, apalagi di bidang di DPRD, Iya. ya memang menjadi anggota DPRD itu ya tidak mudah. Ya, artinya bahwa mungkin mindset pemikiran khususnya untuk masyarakat itu menjadi anggota DPR itu ya mungkin menjadi senang jalan-jalan terus kerja apa adanya apa semua. Gajinya Gajinya banyak. iya, tetapi Emang benar Pak gajinya banyak? enggak Enggak juga ya? sih. Enggak juga ya, Karena standar lah ya. Iya, karena jadinya enaknya jadi anggota DPR sebenarnya itu cuma pada satu rapat paripurna atau undangan pesta Iya. atau Disebut ya, iya, Pak? iya. Yang enaknya itu yang dibilang yang terhormat ketua DPR, Iya. cuma itu aja enaknya. Bu. Oh gitu. Iya. Yang tidak enaknya itu banyak. Banyak. Karena kenapa? Beban terhadap masyarakat kita itu kan sangat luar biasa. Betul. Satu contoh, ketika umpama kalau anaknya lagi sakit, Iya. ya, itu tanpa mengenal waktu, Bu. Iya, Baik mau siang, mau malam, apa semua itu tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat. betul. Terus khususnya untuk anaknya yang lagi kuliah, semua itu mau pesta apapun itu, semua itu tanggung jawab kita semua, Bu. Iya, iya. Maupun umpama persoalan masalah sumuran, hal yang terkecil saja, sumurnya saja tidak ada cincinnya, itu harus tanggung jawab kita sebagai pemerintah pada saat itu. Segitunya Iya. ya Pak ya. Oke. Semua kita atur secara keseluruhan tanpa mengenal waktu. Oke. Ya kalau seperti ASN itu kan waktu yang sudah ditentukan itu bisa terukur Iya, kinerjanya betul, kan, mulai betul. jam 7 sampai Iya, jam 4. betul. Kalau kita politisi seperti begini anggota DPR tidak maupun weekend, Sabtu Minggu itu Iya. tidak ada. Tetap kerja apa? Tetap kerja, iya. Apa itu libur ya? Iya, nggak ada libur ya. Apa itu libur? Iya. Oke, bagi wakil rakyat itu libur itu tidak menjadi hal yang diharuskan untuk Iya, Anda ya, karena iya. memang melihat banyak sekali tugas-tugas yang Anda harus lakukan seperti itu, khususnya untuk Iya, rakyat. iya. Nah, di tahun itu berkecimpung di dunia politik karena memang
yang menjadi ketertarikan apa sebenarnya tuh Pak? Iya, ketertarikan saya itu untuk bagaimana caranya masyarakat kita ini kan ada keterbatasan dengan terhadap masyarakat pemerintah setempat. Oke. Kalau seperti saya, artinya membantu masyarakat kita itu sangat hal yang luar biasa. Iya. Satu contoh, seperti hafiz Quran, menghafal Quran, dia masuk surga itu karena dengan hafalannya. Betul. Seperti ustadz itu, dia masuk surga itu karena dakwahnya. Ya. Seperti pengusaha itu dia masuk surga itu karena sedekahnya. Kalau seperti kita sebagai mitra pemerintah, kita masuk surga itu karena kebijakan kita terhadap masyarakat kita yang ada. Artinya dengan membantu masyarakat itu dengan keterbatasannya, melalui dengan program-program kita yang sangat luar biasa, kita berikan kepada sehingga bisa menumbuhkan ekonominya, sentuh ekonominya, sehingga itulah yang sangat luar biasa bagi saya membantu masyarakat saya. Oke, berarti melalui kebijakan Anda untuk membantu masyarakat khususnya di Kabupaten Konawe Utara. Luar biasa loh Bapak, dedikasinya dan yang menjadi visi misi juga dari Pak Iqbar sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang visi misi pada saat itu, Anda mau menjabat sebagai Ketua DPRD, yang difokuskan apa tuh Pak? Kalau seperti saya memang melihat dari sumber daya alam kita yang sangat luar biasa. Kalau di wilayah dapil saya itu kan kebanyakan yang berkecimpung di dunia perkebunan, pertanian. Kembali lagi di zaman kecil dulu ya. Perikanan. Sehingga saya titik fokusnya itu seperti khususnya untuk di dunia perikanan. Apa yang menjadi khususnya kebutuhan masyarakat saya. Tuangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran saya melalui aspirasi, menyerap aspirasi masyarakat itu saya serap apa yang menjadi faktor kebutuhan sehingga bisa menumbuhkan ekonomi mereka. Ya dengan cara seperti begitu saya masukkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran. Oke, dan difasilitasi seperti itu ya. Luar biasa. Dan memang kalau kita kembali ke program Pak Iqbar, ini lebih terfokus ke sumber daya manusianya, karena memang sumber daya alam kita tahu Kabupaten Konawe Utara ini sangat kaya dengan sumber daya alamnya, baik itu di perikanan, kelautan seperti itu, bahkan di daratan juga ya. Nah, itu tadi fokusnya adalah perkebunan dan juga pertanian. Oke. Nah, yang menjadi program Anda untuk bisa berfokus bagaimana caranya memfasilitasi seluruh masyarakat untuk bisa tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti itu ya. Baik itu alat-alat yang seharusnya mereka dapatkan dan juga sosialisasi ataupun edukasi yang diberikan juga dari DPRD Kabupaten Konawe Utara. Nah, sebenarnya dari program ini harapannya Pak Iqbar ini untuk masyarakat apa sih sebenarnya Pak? Ya, harapan saya terhadap masyarakat ini ya tidak ada lain bagaimana caranya apa yang menjadi keluh kesah mereka sebenarnya. Itu ketika kalau kita bantu dengan persoalan itu senangnya sangat luar biasa. Betul. Artinya bahwa saya pun juga ini kan baru menjabat kurang lebih sekitar 4 tahun lebih, Bu. Oke, itu sudah satu periode? Baru. Oh, baru satu. Saya ini baru mencalonkan dan terpilih di 2019 pada saat itu dan alhamdulillah langsung menjadi Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara. Artinya kalau pengalaman terhadap di DPR itu belum tidak ada sama sekali pada saat itu. Oke. Baik, tapi Anda lumayan berani loh. Iya berani loh, tapi ini mungkin yang dibilang namanya rezeki ya. Karena Anda juga baru berkecimpung di dunia perpolitikan pada saat itu, tiba-tiba langsung terpilih dan menjadi Ketua DPRD. Oke, nah pada saat itu kita kembali nih, perasaannya seperti apa? Campur aduk nggak sih? Maksudnya, saya bisa nggak sih memimpin ini semua begitu? Kalau awalnya memang seperti begitu, sehingga berjalan seiring waktu apa semua, alhamdulillah semua berjalan sesuai, mengalir seperti air, Bu. Ya artinya bahwa
diibaratkan kalau seperti kita pun juga baru lahir itu ya tidak mungkin langsung pakaian baju kan. Betul, Iya. betul. Ya, tidak ada bedanya juga kita di DPR seperti begitu. Artinya dengan lingkungan kita itu bisa kita belajar dan belajar seperti itu. Sama siapapun Anda bisa belajar Iya. seperti itu ya. Nah, Pak Ketua DPR, kalau kita melihat lagi perjalanan karirnya Bapak ini memang cukup panjang juga ya. Seperti dibilang, seperti juga dikatakan bahwa banyak suka dan dukanya selama menjadi Ketua DPRD. Yang paling tidak enak sebegitu menjadi sebagai Ketua DPRD apa? Pada saat di demo kah atau gimana? Ya, kalau kita sebagai wakil rakyat, itu kan bukan kami yang mau ditanya seperti apa. Artinya masyarakat itu kan banyak keluhan, banyak keterbatasan. Iya. Sehingga mereka mau demo, mau apapun itu memang itu hal yang wajar. Iya. Ya, kalau tidak mau ada kritikan atau apa ya jangan jadi sebagai mitra pemerintah kan. Betul. Jangan jadi pemerintah. Ya, artinya dasar dengan seperti begitu, itulah yang kita menjadi motivasi sehingga di tahun-tahun berikutnya lagi apa yang menjadi kekurangan khususnya untuk masyarakat kita yang ada, semua kita harus siapkan. Salah satu contoh, kita dalam fungsi budgeting ini adalah bahwa untuk bagaimana caranya proses anggaran ini memang betul-betul tepat terhadap masyarakat kita yang ada. Tepat sasaran Iya, ya. artinya bahwa kalau seperti di pemerintah daerah itu kan ada namanya musrembang, Oke. musyawarah tingkat kecamatan, ada musyawarah tingkat kabupaten. Oke. Artinya dari keluh kesah masyarakat semua itu akan ditampung secara keseluruhan, khususnya untuk di pemerintah daerah, sehingga nanti ditentukan pada saat di musrembang tingkat kabupaten. Oke. Kalau seperti kita di DPRD ini ada namanya reses. Iya. Ya, reses itu Terjun langsung ke lapangan. Iya, terjun langsung ke lapangan, ke desa-desa untuk menyerap aspirasi masyarakat kita. Oke. Itulah yang kita serap sehingga pada saat itu kalau seperti kita di DPR itu dari pemerintah daerah itu mengajukan RK terkait masalah untuk bagaimana caranya pembahasan anggaran kita yang bisa berjalan. Nanti tinggal kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah apa yang menjadi khususnya untuk kebutuhan masyarakat kita. Itulah yang kita sampaikan kepada pihak pemerintah sehingga proses penganggaran ini bisa betul-betul anggaran daerah ini memang betul-betul bersentuhan langsung dengan untuk masyarakat kita. Nah, ya salah itu satu dia. contoh Iya. di bidang pendidikan. Oke. Di bidang pendidikan ini dari tahun ke tahun kalau seperti kemarin itu sejak pemerintahan Pak Bupati di periode pertama itu kan selalunya dari tahun ke tahun itu selalunya bantuan pendidikan. Oke. Dan di tahun ini itu sudah kita bebaskan SPP, kita sudah anggarkan kurang lebih sekitar 12 miliar lebih. Artinya dari 2000 lebih kita punya anak mahasiswi yang berkuliah di 121 universitas, semuanya itu kita tanggung bebas SPP. Universitas swasta dan juga negeri ya? Semua. Wow, katanya sampai ada yang kuliah di luar negeri juga ya? Ada. Ditanggung juga? Ditanggung juga. Wow, luar biasa. Ya, ini memang menjadi program dari Iya. pemerintah daerah Kabupaten Pantai Utara ya? Iya, artinya walaupun pemerintah daerah mau, tetapi kalau kita di DPR sebagai kalau tidak disepakati, ya tidak mungkin mau terjadi kan? Betul. Karena adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan legislatif, sehingga semua memang untuk masyarakat. Oke, baik. Iya. Dari masyarakat untuk masyarakat. Iya. Ya? Oke. Nah, Pak Ketua DPR, ini saya juga dan juga pemirsa yang ada di rumah mau tahu nih, apa sih sebenarnya yang menjadi dan siapa sih sebenarnya menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam perjalanan karirnya Pak Iqbar sendiri? Siapa? Orang tua kah? Atau mungkin siapa? Ya, kalau yang paling utama itu adalah orang tua. Oke. Karena memang kesan dan pesan orang tua itu, artinya kalau seperti kita ini pada saat itu keinginan orang tua itu kan menyekolahkan anaknya itu kan harus jadi dokter atau jadi profesor atau jadi guru ASN. Nah, sementara kita ini kan di luar dari keinginan orang tua terjun di dunia politik. Nah, artinya bahwa kalau mindset dari masyarakat awam yang seperti dulu itu artinya bahwa politik itu kan akal-akalan. Betul. Sehingga pesan kesan dari orang tua itu ya jangan mengambil hak yang bukan hak kalian. Oke. Itu aja. Oke, jangan mengambil hak
yang bukan hak kalian. Iya. Itu memang yang paling diingat sekali seperti itu ya, Iya. untuk kata-kata dari orang tua, khususnya ibu kali ya? Ibu. Oke, baik. Dan inilah bincang-bincang kita bersama Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara, yang dimana memang tokoh yang sangat mensupport, yang sangat mendukung perjalanan karir dari beliau adalah orang tua dan mungkin keluarga kali ya, Keluarga. bersama istri dan juga anak-anak. Iya. Sekarang udah punya anak juga ya? Udah. Udah berapa? 2. Udah 2, Masya Allah. Istrinya tetap 1 ya? Iya. Iya. Oke, baik. Pak Ketua DPR, terima kasih sekali lagi sudah bersama-sama kita untuk memberikan inspirasi yang luar biasa, karena dari anak muda pun bisa duduk di DPRD, di parlemen. Ini sangat luar biasa dari inspirasi Pak Ketua DPRD, yaitu Bapak Iqbar SHMH. Dan alhamdulillahnya Konawe Utara juga sekarang programnya program dari beasiswa, terus perkebunan maupun pertanian juga sudah jalan semua ya Pak. Dan kira-kira ke depannya apa nih Pak? Target ke depannya dari Pak Iqbar sendiri? Ya, saya pun secara pribadi berharap, target apa ini? Target karirnya kali, atau mungkin nanti ke depannya bakal jadi bupati atau seperti apa Amin. Pak? Amin. Artinya masalah ke depan ini ya semuanya saya serahkan kepada masyarakat yang menilai. Ya, diibaratkan kalau semacam sholat itu, ya tidak mungkin saya melakukan sholat sebelum azan berkumandang. Ya, artinya bahwa harapan saya ke depan, khususnya untuk di Kabupaten Konawe Utara, bahwa dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, tanpa ditopang pun dengan khususnya untuk sumber daya manusia kita yang ada, saya yakin dan percaya Konawe Utara bukan seperti apa yang kita harus inginkan. Artinya bahwa berdasarkan dengan visi misi beliau, Konawe Utara ini Konasara. Konawe Utara itu sejahtera dan berdaya saing. Artinya bahwa bagaimana cara kita berdaya saing ketika kalau dari sejak dini, khususnya untuk SDM kita tidak persiapkan. Jadi harapan kita ini Konawe Utara adalah bagian terbesar tanggung jawab kita terhadap masyarakat kita yang ada. Artinya bahwa walaupun pemerintah daerah ingin menginginkan seperti apa, tetapi kalau harapan masyarakat pun juga tidak mendukung sepenuhnya kepada masyarakat, saya yakin dan percaya bahwa Konawe Utara pasti akan tertinggal. Harapan saya bahwa Konawe Utara ini adalah milik kita bersama, bukan milik saya, bukan milik Pak Bupati, tetapi milik kita bersama. Mari kita menyongsong untuk saling bergandengan untuk bagaimana caranya Konawe Utara ini makin baik, makin sejahtera dan bersaing dengan kabupaten lainnya, seperti begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Iqbar SHMH selaku Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara sudah berbincang-bincang di program acara Secangkir Kopi. Dan pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan program acara Secangkir Kopi hanya di TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara Media Pemersatu Bangsa. Saya Ayu Purnama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.